PLS-nya. Ini cara melepasnya, kemudian oscillation gear ya, kayak yang bawah sendiri tadi. Plus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar YouTuber? Apa kabar teman-teman sekalian? Nah, kali ini kita akan unboxing sekaligus bongkar dan rakit dari rel Kunhai ya. Jadi kita buka dulu Kunhai apa ya. Oke, ini yaitu Kunhai SG6000. Kita cek dulu. Nah, untuk drag masih normal ya. Dia makanya single drag, bukan one way. Langsung aja kita mulai pembongkarannya terlebih dahulu. Pertama dari spool lepas. Kita bongkar bagian washernya. Nah, di bagian washernya terdapat 1, 2, 3 set ya. Standarnya ada 3 set. Nah, spool sudah. Kita lepas dulu bagian handle-nya. Sekarang kita buka bagian mesin. Ini kita lepas dulu ini buat penguncinya. Ini menggunakan nomor 12. Oke, ini. Lanjut bongkar bagian rotornya. Pas dulu bagian roller. Nah, untuk bagian roller, ini dia makainya bushing, jadi belum upgrade ke piringnya ini. Oke, nah di bagian atas hati-hati ada ring ya, ring penutupnya ini. Ini ringnya, posisinya di atas, paling atas sendiri. Baru lepas BLS-nya. Ini cara melepasnya, jadi diputar gini, posisinya pas gini ya, baru diambil. Tempat buat BLS-nya kita lepas. Ya. Kemudian clutch-nya, sambil tahan supaya clutch-nya tidak mudah lepas. Oke. Untuk melepasnya, ini dinaikkan dikit. Nah, tuh, langsung lepas pirnya. Oke, seperti ini. Penutupnya dibuka. Nah, untuk Kunhai SG6000 menggunakan pair spring, jadi tidak menggunakan pair siku.
lepas. Ini sangat kering sekali ya, di grease-nya hampir tidak ada ini. Kemudian bagian bodi, penutup belakangnya dulu kita buka. Untuk Kunhai SG6000 yang baru, dia masih menggunakan bushing di bagian drag gearnya. Nah, lepas dulu bagian main shaftnya. Ya, lepas ya. Kemudian drag gear. Nah, bagian drag gear atas dan bawah menggunakan bushing. Jadi dua-duanya masih belum upgrade ke bearing. Ini bisa upgrade ya, bisa upgrade ke bearing. Kemudian gear oscillation-nya dilepas. Bushingnya kita lepas. Kemudian pinion gear. Nah, untuk melepasnya ini kita lepas dulu. Ini ambil dulu ya peredam dari dokengnya. Kemudian ada ring di bagian atasnya. Ini dokeng kita ambil. Ya, setelah lepas, bagian pinion gear kita lepas sekarang. Ya, seperti ini. Oke, untuk semua bagian spare part sudah dibongkar. Kita bisa lanjut ke perigresan dan perakitan. Nah, untuk bagian yang di grease pertama yaitu pinion gear, kemudian oscillation gear, kemudian slider, main gear atau drag gear atau gear payung sama aja. Nah, bearing. Nah, untuk bearing yang terbuka ini dikasih grease ya. Jadi pertama sebelum dikasih grease itu ditetesi oli dulu, satu tetes saja sambil diputar-putar. Nah, setelah ditetesi oli diberi grease ya. Di bagian permukaannya ini satu, terus balik lagi ini dua sini. Kemudian tempat untuk pair bell arm, kemudian ini tempat untuk L nya, kemudian yang ini dudukan untuk bell AC nya. Oke, langsung saja kita mulai perigresannya terlebih dahulu. Nah, untuk di bagian main shaft ini, di bagian as untuk main shaft itu harus bersih dengan grease. Jadi jangan sampai ada grease masuk ke dalam main shaftnya.
Nah, jangan lupa di bagian bawah oscillation gear sama bushing untuk drive gear kasih grease juga. Ya. Oke. Untuk bagian washer di bagian ini ya, yang bentuknya kayak spons. Ini bukan spons ya, ini teflon tapi yang bahannya serabut. Jadi yang kita beri oli di sini ya. Jadi kita beri oli sintetik pakai kuas ya, dioleskan pakai kuas. Oke, semua sudah di-grease, kita langsung lanjut ke perakitannya. Untuk spool washernya ada 3 set, jangan sampai hilang satu. Pokoknya kalau hilang satu kayak gini, itu bakalan ada masalah di bagian truknya nanti. Pertama yang paling bawah ini ya, teflon dulu. Kemudian yang besi ini yang bulat, kemudian teflon lagi, terus yang ada giginya ini ya, itu yang ada giginya itu 2, itu posisinya di sini. Kemudian ini, dan yang paling atas plat yang bundar sama ya kayak yang bawah sendiri tadi. Terus kunci. Ingat ya, jangan sampai salah urutan. Terus kita rakit bagian rotor. Pertama, pirnya dulu kita pasang. Nah, pirnya ini ada 2 itu ya. Yang atas ini diameternya kecil. Nah, terus yang bawah itu kelihatan lebih besar. Nah, yang bagian atas ini yang kecil ini itu buat dimasukin ke pendorongnya ini. Jadi kayak gini ya. Pasang dulu, kemudian L nya ini pasang, tutup. Kemudian kunci. Kemudian setelah dikunci, pasang clutch-nya. Untuk pemasangan clutch, oke, hati-hati ya. Kayak gini, kita masukkan ke lubang dulu. Nah, kalau dimasukkan, dorong pelan-pelan sambil didorong sedikit ke bawah. Nah, baru dikunci. Untuk baut pengunci bagian clutch sama yang di bagian pengunci BLIC itu sama. Tapi baut pengunci pinion gear sama baut pengunci yang di bagian rotor itu beda banget. Untuk baut pengunci yang ada di pinion gear itu ini, jadi dia kepalanya beda. Nah, kepalanya dia nggak rata. Tapi kalau yang di bagian bell arm itu kayak gini, jadi bener-bener halus ya, di bagian pinggirannya nggak ada apa-apa. Tapi kalau yang di bagian pinion gear itu seperti ini. Nah, ada yang gepeng ya di bagian pinggirannya. Nah, itu pasang bagian
dudukan bel AC-nya dulu. Bautnya masukkan. Bel AC masukkan. Nah, untuk bagian roller jangan lupa dikasih grease. Ini wajib ya hukumnya. Ini setelah dipasang, masukkan rollernya dulu. Nah, untuk posisi roller ini kelihatan banget. Jadi yang bawah sama atas itu beda. Jadi yang bawah itu kayak gini. Terus yang atas, nah ini ada lubangnya ini. Nah, ini yang buat masukin bushingnya. Kemudian pasang bushingnya. Baru pasang ring yang paling atas. Ring untuk penutupnya. Kunci. Atas dulu. Ya. Berfungsi dengan normal. Untuk roller putarannya juga normal. Lanjut ke mesin bagian dalam. Nah, untuk mesin yang kita rakit adalah pinion gear terlebih dahulu. Jadi kita masukkan dulu pinion gearnya. Nah, kemudian bearing kita masukkan dulu. Kemudian kunci. Pasang dulu ini dockingnya. Untuk posisi docking seperti ini. Jadi yang atas seperti ini ya. Ini yang bawah. Jadi posisinya nanti seperti ini. Oke. Habis itu kunci. Nah, untuk bautnya ini di bagian docking itu panjang sekali. Oke, setelah dipasang, kita pasang dulu peredamnya. Untuk pemasang peredam, nah cara memasangnya, lihat ya. Itu kawatnya yang lubang itu masukkan ke, nah ini ya, sini. Nah, kayak gitu ya. Setelah terpasang, pasang ring. Habis itu kita lanjut ke mesin dalam. Yang pertama yang dipasang yaitu bushing untuk drag gear bawah. Kemudian oscillation gearnya. Jangan lupa untuk oscillation gear diposisikan ke belakang. Nah, baru drag gearnya dimasukkan. Nah, untuk rudder kita posisikan nih, masukkan sini ya. Jadi kita masukkan seperti ini. Ya, harus lurus. Kemudian pasang main shaft. Nah, untuk main shaft ini jangan sampai ada grease masuk ya, ataupun oil. Jadi harus benar-benar bersih. Kemudian kunci. Nah, untuk ring di bagian drag gear masukkan. Bagian drag gear atas jangan lupa dikasih grease.
Setelah digres bagian drive gearnya, bushing jangan lupa dipasang ke bagian bodi dulu, baru bisa ditutup. Untuk pengunci bodi ada 4, sama semua. Habis itu tutup. Nah, baru dipasang bagian rotornya. Nah, untuk rotor ini dia makainya kunci nomor 12. Jangan lebih dan jangan kurang. Nah, kalau lebih bisa merusak bagian bautnya, apalagi kalau pakai tang. Waduh, sewedan. Ya, kunci. Oh, ini masih dalam keadaan off ya. Kita on kan. Nah, berfungsi ya dengan normal. Kita pasang handle dulu. Ya. Nah, untuk drag, single dragnya berfungsi dengan normal. Kunci. Kemudian pasang klikernya. Pertama yang bersih dulu, kemudian ringnya ini, ya ini agak transparan ya. Jadi ini posisinya di atas bukan di bawah. Spoolnya. Kemudian kunci. Nah, sebelum kita selesai perakitannya ini harus dicek dulu dragnya. Apakah bisa kencang apa enggak? Ya. Oke. Sip. Oke, ini tadi pembongkaran sekaligus perakitan dari rel Kunhai SG6000. Ini salah satu rel yang bisa jadi pilihan mau nyari rel murah dan ukurannya besar. Ya, ini Kunhai SG6000 ya. Oke, tadi pembongkaran sekaligus perakitan dari Kunhai SG6000. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Mohon maaf bila terdapat banyak sekali kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum